sempat frustasi, sempat saya mau bunuh diri di Swiss Bell itu. Alhamdulillah 2009 awal saya cuci kaki ibu bapak saya hidup perilaku 2009 akhir saya dapat uang 10 miliar. Ternyata meninggal, terus tidak punya tempat pemakamannya, tidak punya biaya pagi payahnya, penggaliannya. Berilah ke saya. Saya punya tanah wakaf khusus untuk orang tua saya kasih. Itu semua saya gratis. Mulai dari kapur bayam, semua kain tanah, semuanya gratis. Pos Studio mempersembahkan Wong Kusnowo, Yudi, Dodo, Moko, dan Hatta. Pos Panderan Orang Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pos Panderan Orang Samarinda. Hari ini kita berada di salah satu tokoh masyarakat nih teman-teman. Yang salah satu request dari teman-teman juga minta dihadirkan Pak Haji di komentar. Jadi hari ini kita berada di salah satu kediaman Pak Haji Suryansyah ya. Nah, kebetulan kita sudah berada di samping Pak Haji. Nah, ini adalah salah satu bisa dibilang tokoh masyarakat yang saat ini lagi viral di sosmed. Makanya kita langsung ke rumah Pak Haji. Oke Pak Haji, bisa diperkenalkan nama beliau ini lengkapnya siapa Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Suryansyah, biasa dipanggil Haji Sasa. Saya kelahiran Samarinda tahun 1974 bulan 6 tanggal 11. Oke. Ini kita berada di Samarinda Utara, rumah Pak Haji di Jalan Damanuri Pak Haji ya. Nggak kok. Jadi yang sering singgah ke rumah Pak Haji pasti udah tahu. Nah kali ini yang kita mau tanya ke Pak Haji karena ini request dari teman-teman semua Pak Haji. Aktivitas Pak Haji yang baru-baru ini terlihat oleh sosial media. Akhirnya beberapa orang di Samarinda itu sudah mulai mengenal Pak Haji. Nah, latar belakang Pak Haji ini gimana Pak Haji? Awal mulanya Pak Haji bisa muncul di sosmed Pak Haji? Dulu kenapa saya tidak mau dipublikasikan? Ya. Dulu saya orang susah. Saya orang susah, saya kuli bangunan, lulusannya SMP. Sedangkan orang tua saya tukang cuci. Bapak saya kuli bangunan. Nah, kenapa saya harus bermotivasi berbuat baik ini? Karena almarhum ibu saya meninggal, bapak saya juga meninggal. Nah, dulu saya waktu masih ibu saya, bapak saya masih hidup, saya tidak mau kegiatan sosial saya di luar. Sebelumnya Pak Haji udah melakukan ini Pak Haji ya? Sebelum orang tua masih hidup sudah begini sudah itu ibu ini kenapa saya lakukan? Karena saya dulu bisa sukses ini bisa karena doa dan ridhonya kedua orang tua saya. Karena ridho orang tua dan ridho Allah. Itulah kenapa saya dulu orang terhina. Tahun 2008 itu saya tidurnya di Citra Niaga. Citra Niaga di panggung itu saya tidur di situ. Hutang saya banyak. Jadi tiap hari itu preman siapa datang ke rumah nagih hutang. Saya itu sempat frustasi, sempat saya mau bunuh diri di Swiss Bell itu. Saya kan dulu saya kuli bangunan, saya bikin pemborong tol apa semua. Ini saya bilang, ya Allah, kalau sini saya terjun begini mati apa enggak? Kalau mati syukur alhamdulillah. Kalau semuanya patah-patah bikin susah istri. Kebesaran Allah mungkin lihat saya jenuh, saya turunlah ke gimana enggak jenuh. Saudara tidak mau ngaku saudara, keluarga tidak ada mengakui. Teman yang dulu saya bantu tidak juga membantu lagi keadaan saya itu. Jadi dari situlah saya belajar jangan sekali-sekali berharap kepada manusia. Itu tahun berapa Pak Haji? Tahun 2008-2009. Ya. Kebesaran Allah saya ketemu orang nggak tahu siapa itu dia ngomong seperti ini. Kenapa kamu seperti orang seperti ini? Saya bilang saya stres, hutang saya banyak, keluarga tidak ada yang mengakui, saudara tidak ada yang membantu, teman-teman apa lagi? Jadi bilang ada orang tuamu, ada, pulang.
cuci kaki mama bapakmu, minta ridho, perilaku, kata-kata, roba. Saya dulu dikasih tahu orang tua ya nggak ngelawan. Ya, Ya itu. Akhir orang tua. Benar. Nah, setelah itu saya pulang, saya lama itu karena saya mau ke Citra Niaga, tidur saya di situ kan. Gitu. Jadi saya ke sana, akhirnya ketemu orang itu entah siapa, saya nggak tahu, kenal di pinggir jalan saya orang gila, saya orang linglung kan. Setelah saya pulang, saya ambil baskom, saya cuci kaki bapak, ibu, saya cuci, minta ridho, perilaku kata-kata saya nggak pernah lagi ngomong kasar, nggak pernah lagi ngomong apa sih, nggak pernah lagi. Dia mah pelan lemah lembut. Sesuai ajaran. Itu setelah itu, alhamdulillah 2009 awal saya cuci kaki ibu bapak saya ridho perilaku. 2009 akhir saya dapat uang 10 miliar. Itu bisa dijelaskan Pak Haji. Asal usulnya nih. Berarti titik baliknya pagi ya. Jadi itu dari orang tua itu seketika bisa kembali ya. Ada. Itulah kenapa saya bisa itu ada dari orang Surabaya yang tidak kenal minta tolong carikan sebelah tanah bla bla. Ada juga orang yang menjual tanah ke saya. Alhamdulillah dari Surabaya harganya sekian, yang dari sini harganya rendah. Alhamdulillah tengah-tengah saya yang ngambil. Dari situlah alhamdulillah kebesaran Allah saya memberi rezeki dari situ. Saya 2009 sampai detik saat ini saya muliakan orang tua saya bahagiakan orang tua saya sampai dia meninggal pun saya bahagiakan. Branding saya bajing dengan Inilah ya. Memang dua orang tua itu Benar, makanya karena janji Allah bukan janji manusia. Ya. Janji Allah, bahagiakan orang tuamu, aku bahagiakan. Senangkan orang tuamu, aku senangkan kamu. Karena ridhonya orang tua, ridhoku bilang Allah. Tapi murkanya orang tuamu, murkaku. Gimana murkanya Allah kalau kita orang tua murka? Allah tidak murka gimana? Allah yang menciptakan kita, Allah yang bikin kita hidup, Allah yang ngasih rezeki. Kalau murka gimana? Iya, betul. Seperti itu. Ini Susah jadinya kita betul. belajar. Ini pelajaran bagi kita Ya. dan bagi penonton di rumah. Betul. Jadi mana-mana yang masih berperilaku kurang kepada orang tua, Diperbaiki dari sekarang. berbagi dengan contoh dari Pak Haji ini. Nah, kenapa saya tiba-tiba HP itu bunyi? Mama, ya mak, pulang oleh di mana le? Di sini mak, pulang saya. Walaupun ini di depan mata mau kontrak batu bara, saya tinggal dulu. Ya, saya minta maaf, saya tinggal dulu. Kita urusan, saya ada urusan orang tua lebih penting. Saya pulang. Tahu, cuma sampai di sini tahu. Saya minta diantar ke Pak, dia minta antarkan ke pasar. Saya antar lah, saya nggak bisa, udah bisa aja saya merintah anak buah saya, adik nih kamu di mobilnya nggak mau. Karena Allah mendidik saya Iya. bisa nggak mau menerima. Saya enggak, ini uang nggak masalah kontrak. Antar ibu saya ke pasar, apa semua keperluannya apa sudah lagi besoknya langsung deal itu tanpa ACBC tanpa Alhamdulillah kan ada yang bekerja di balik itu. Jadi jangan bangga kalian punya harta, jangan bangga kalian punya usaha, tapi kalau orang tua kau sia-siakan. Ya. Cuma itu hari ini kalian sukses. Tunggu 2, 3, 5 tahun kemudian apa yang Allah habiskan itu. Betul. Ini menarik nih Mas. betul. Ya. Saya harus jadi merinding jadinya. Betul. Ya inilah. Nggak salah kita datang ke sini, kita dapat ilmu yang luar biasa. Ya. Yang tadinya kita nggak tahu, jadi kita tahu. Terutama untuk penonton kita juga di Betul. rumah. Nah, Bang, jadi Pak Haji ini juga punya yayasan banyak. Betul. Mungkin orang-orang ada yang sudah tahu, ada yang belum. Nah, yayasannya ini seperti apa tujuannya, Pak? Saya waktu almarhum ibu saya masih hidup, saya tidak pernah mau kegiatan di luar. Jadi kalau ada banjir, anak gua ada, bos ada banjir di mana, saya kasih mereka uang untuk beli nasi, bantuan itu semua. Belakang layar aja Pak Haji. Layar. Karena inilah saya membahagiakan orang tua saya masih ada. Saya nggak mau kegiatan kalau orang tua saya terlantar, gara-gara saya tidak perhatikan, saya tidak mau. Betul, Pak. Jadi saya perhatikan dulu orang tua saya, apapun saya tidak mau. Tiap malam minggu saya bawa mereka makan, saya bahagiakan dulu. Pokoknya saya suapi, mama kemana aja, kemana saya suapi. Ya, mama alhamdulillah ibu nyuapi saya nyuapi ibu saya, seperti itu. Nah setelah beliau meninggal, setahun yang setengah yang lalu, ini rumah saya bangunkan di 2018. Baru nempati 8 bulan beliau meninggal. Kenapa saya sampai merasa inilah ya Allah kenapa kau
baru bahagiakan beliau seperti ini. Meninggalnya pun di dalam pelukan saya. Dia tidak, saya tidak mau, saya jauh daripada dia. Meninggal pun saya alhamdulillah bisa membimbing, mak ikuti saya asyhadu an la ilaha illallah, ikut terus sampai ayat ini meninggal dunia. Nah itulah kenapa saya alhamdulillah membuat yayasan ini setelah ibu saya berjalan. Memang depresi saya waktu itu, saya bilang harus bangkit. Saya bisa bahagiakan ibu saya, makanya saya bikin yayasan Mansur Tuah. Mansur bapak saya, Tuah itu ibu saya. Baru berjalan 1 tahun ini. Saya kira Mansur tua kan ada tua orang tua gitu ya. Tuah itu ibu saya. Nah, Mansur itu bapak saya. Nah, makanya apa itu namanya yayasan Mansur Tuah. Itu bapak saya dan ibu saya. Kenapa saya bikin supaya di dinas hukum apa semua tidak ada bermasalah. Ini yang saya alhamdulillah dengan kebesaran Allah dan rezeki yang saya terima, alhamdulillah Allah meridhoi saya apa yang saya lakukan. Saya memang 2018 saya lagi sedikit uang dikasih Allah, saya dikasih uang hampir 30 miliar. Saya habiskan untuk bangun masjid musola, alhamdulillah karena ibu almarhum ibu saya berpesan, selesaikan bangunkan masjid ini semua untuk kamu, ini semua untuk kalian, untuk nanti di alam kubur sana. Nah saya jalankanlah ini. Akhirnya saya 2019 kemarin usaha saya alhamdulillah dihantam badai semua hancur. Tapi ini lagi 2019 ibu saya udah ada lagi mau ngambil jadi saya ada don berarti ibu tadi saya bukan. Ya kalau masih berani ya kamu mau sedekah masjid, bangun musola, berani tapi Allah bilang yakinnya berani dengan kebesaran Allah. Datang satu minta sumbangan, datang lagi minta satu selesaikan, datang kebesaran Allah. Saya tidak berani Allah. Saya jual aset saya, ada saya punya perumahan, saya jualin 1 kafe untuk membangun masjid. Bukan main-main ya, komitmennya. Saya seperti itu. Nah, kebesaran Allah akhirnya saya punya yayasan Mansur Tuah. Saya menaungi anak-anak yatim, kaum duafa, orang parkir miskin, lansia yang terlantar. Saya sendiri yang evakuasi dari rumah-rumahnya. Saya tanya, ini saya datangi, ternyata di dalam kamar situ tidak ada keluarga, tidak ada saudaranya, dia sendirian. Makan di situ dan buang air kecil di situ, tidak ada yang ngurus. Jadi saya alhamdulillah makanya kerjasama dengan dinas sosial dan PSM, alhamdulillah seperti itu. Jadi alhamdulillah saya ambil, saya bawalah ke rumah saya. Waktu itu saya taruh di rumah Gria Mukti. Waktu banjir mereka tak pindah ke sini. Setelah banjir selesai, saya pindah, saya nggak mau, dia mau tinggal di sini. Nah, berarti Allah mengizinkan saya harus bawa lansia di sini. Beri amanah lagi lansia. Karena Pak Haji ini di rumah itu tidak sendirian. Jadi Pak Haji ini di rumah bersama anggota Pak Haji, dan ada juga orang-orang yang ada di dalam Pak Haji itu dirawat sama Pak Haji. Seperti diceritakan Pak Haji tadi. Jadi jawaban Pak Haji tadi sebenarnya mencakup semua pertanyaan. Betul. Nah, cuma saya mau tanya kalau Haji penasaran. Bilang Pak Haji waktu Citra ada yang ngomong muliakan orang tuamu. Dan Pak Haji tiba-tiba langsung muluk 100%. Itu orang itu habis itu kemana Pak Haji? Nah, kurang tahu. Saya juga bingung. Saya bingung siapa orangnya, nggak tahu juga. Saya penasaran. Nah, mungkin kita nggak tahu. Mungkin itu Allah yang mereka. Kita nggak tahu. Tadi Pak Haji tiba-tiba Haji orang itu datang dan mengatakan muliakan orang tuamu, Haji langsung mendengarkan dan mengikuti gimana Pak? Nah, saya merasa seperti itu. Di titik terendah saya, di titik yang paling terendah, tiba-tiba ada orang seperti itu. Siapa ini? Iya, betul. Hah? Betul. Siapa ini? Siapa itu Pak? Ya kan? Saya alhamdulillah, saya langsung masukkan, pulang, saya cuci ke mama bapak. Bapak saya bingung, mama saya juga bingung. Anak yang Tiba-tiba yang naujubillah ini kok seperti ini? Tiba-tiba paling ngucil ini paling nggak dikasih tahu, nggak bisa dikasih ini. Sampai saya ini paling nakal di keluarga. Paling sampai jual rumah orang tua, saya jual rumah apa lagi? Seperti itu. Iya loh, saya ini makanya kalau dibilang orang siapa mana ada. Ternyata setelah orang tua saya pastikan benar-benar. Alhamdulillah Allah bilang ternyata benar. Allah itu tidak jadi tidak pernah. Rajakan orang tuamu, aku bikin kau supaya aku. Makanya saya bilang orang-orang
Percuma kalian kerja jauh-jauh, percuma kalian merantau jauh-jauh, percuma kalian pejabat tinggi-tinggi. Kalau orang tua akan sia-siakan, potong dari saya kalau kalian sukses. Hari ini kalian sukses, giliran nanti kamu 5 tahun, 6 tahun kemudian kalian akan sendiri merasakan penyakit datang, anak tidak tahu Karena Allah ngambilnya dari mana? Dari kesehatan, dari usaha yang Jadi saya seperti itu mas. Kenapa? Inilah alhamdulillah saya bikin yayasan karena seperti ini mas. Waktu dulu ibu saya kan susah. Waktu saya masih kelas 6 SD, kelas 1 SD umur 6 tahun. Dari Kewanan itu ke Medogoro itu jalan-jalan kaki. Karena ibu saya tukang cuci, ya kan? Kenapa saya tahu? Jam 2 malam ibu saya bikin kue. Jam 5 subuh saya yang jualan. Jam 6.30 saya pulang sekolah. Jam 10 pulang sekolah saya langsung perintahkan ibu saya jemur lele ke atas. Saya lantai 3 saya jemuri semua. Kenapa? Inilah penderitaan ibu saya. Makanya kenapa saya berbuat ini setelah beliau meninggal. Saya seperti ini. Kita di sini, alhamdulillah kita bisa makan, bisa apa. Kita pikirkan ibu kita yang meninggal, yang di alam kubur, bapak kita yang di alam kubur. Kira-kira siapa yang mau membantu dia? Jadi yang kita makanya saya bangun masjid, bangun musola, pesantren, majelis, ngecor jalan, pokoknya semua. Jadi ketika Allah menanyakan, malaikat menanyakan Rabbuka, siapa Tuhan? Tiba-tiba saya menjawab, siapa kamu bilang malaikat? Sayalah sedekahnya anaknya yang membangun masjid sekarang dipakai orang musola. Seperti itu. Ditanya lagi apa kita? Aku. Saya menjawab, siapa kamu? Inilah sedekah anaknya membuat jalan sekarang begini. Jadi inilah yang saya lakukan setiap hari. Tidak ada henti-hentinya sampai detik ini pun. Saya memberi makan orang, bilang orang sedekah makan lebih bagus. Saya lakukan. Saya ingin bahagiakan ibu bapak saya yang sudah meninggal. Itu aja tidak lebih. Apa saya bangga? Tidak ada saya yang banggakan. Apa uang saya habis? Insya Allah saya minta sama Allah. Berapa kali saya bilang ya Allah uang saya habis. Tiba-tiba Allah ngasih paginya kemarannya. Seperti itu. Jangan mana aja Kita tahu. Jadi seperti itu. Jadi kalau berbuat, nah kita maaf ya. Kalau memang ada orang tua meninggal, dua-duanya, Pak gimana? Saya kan dulu belum sempat bahagia. Tidak perlu pakai uang miliaran, tidak perlu pakai uang ratusan juta, tidak perlu pakai jutaan, tidak perlu pakai ratusan ribu. Cukup 1 bata. Gimana cara satu? Belilah di toko bangunan itu harga bata 100.000. Itu ada lagi bangun masjid, pasangkan ya Pak, tolong pasangkan masjid Kano Bata ini. Untuk kedua orang tua saya sebut aja, mulai dari nenek, kakek, bibi, anak, istri, semua sebut di situ 1 bata. Allah catat itu. Bukan manusia. Kalau manusia kasih 1 juta minta macam-macam, pasti dia ngomong kamu minta kasih 1 juta minta macam-macam. Tapi kalau Allah tidak ada. Nah dari situlah saya yakinnya kenapa saya kemarin itu berani. Saya bangun masjid bukan pakai uang miliaran mas. Dengan uang 5 juta saya bisa selesaikan masjid itu 1 masjid. Jadi dengan keyakinan dulu kita kerja di dunia ini, kerja dulu baru digaji. Tapi kalau sama Allah buktikan dulu baru Allah ngasih buktikan. Jadi dengan bangun masjid, saya tidak pernah. Contoh, saya kemarin di bulan puasa kemarin, saya itu target saya 1 hari 100 anak yatim, santunan anak yatim. Jadi kalau 10 hari pulang pergi 1.000 orang. Betul Pak. Kebesaran Allah nguji saya. Menurut saya Allah, kamu minta targetmu kan 1.000. Dia kasih kamu 2.700 orang dah saat itu. Uang ini tidak ada. Iya betul. Uang saya ini yang saya sendiri 400 juta. Iya. Satu hari 40 juta. Jadi saya kira saya itu rencana memang ada uang lebih untuk rencana mau bayar alat berat sama beli sholat. Iya. Ya. Saya karena setan ini bintang. Jadi kalau gini saya kasih tahu cara. Jadi kalau setan itu pikir begini, udah itu kan ada amplop sekian, bagilah kasih aja 100.000, udah cukup udah. Saya merasa seperti ini, setan. Saya ambilkan uang saya untuk bayar alat, habiskan semua, habis. Kalah setannya Pak ya? Kalah setan. Uangnya habis, saya nggak apa-apa. Kebesaran Allah. Saya besok udah bang buka, kantor buka, saya ngomong sama Allah, ya Allah, saya uang habis.
dan tidak ada lagi uang. Saya ingin buktikan mujizat. Aku besok mau bayar alat, mau bayar dolar, bayarin pembesaran Allah. Jam setengah 10 pagi SMS banking saya bunyi 750 juta. Padahal saya baru mengeluarkan 500 juta untuk berarti 500 juta bayar alat, 250 juta saya bahas sedekah lagi. Jadi tidak usah takut. Jadi Pak Haji ini seperti anu aja, lewatan aja Pak Haji ya. Iya, ngalir terus ya. Saya tidak mau seperti orang-orang. Buat apa saya beli mobil mewah? Buat apa saya beli rumah mewah? Saya tidak ada. Makin karena saya mau bangunan ibu saya mewah ini, karena ini bagian ibu saya. Saya buat apa mas? Uang yang saya dikasih Allah itu uang titipan. Buat apa saya pamer-pamer? Hah? Kira-kira mati itu mobil itu bisa bawa saya mati? Hah? Mendingan saya. Itu aja rugi mas, rugi. Istri kita simpan uang miliaran, anak kita punya miliaran. Tapi kira-kira anak istri nih kalau kita sudah meninggal, kira-kira mungkin dia kirim doa. Tapi kalau doa mas, belum tentu hari ini kita nggak tahu sholatnya diterima atau tidak. Nah, dengan doa yang memang akan sampai, tapi lama. Kenapa kita mendingan uang yang ada sama saya bangunkan masjid, saya sebut itu anak istri, kakek nenek, paman bibi, adik kakak, orang tua, mertua saya sebut semua dapat. Iya. Itu urusan dia nanti dosa yang lain-lain itu urusannya, yang penting amal jariah sudah saya kasih semua. Jadi seperti itu mas, jadi nggak perlu kita berkecil hati, saya ini seperti ini hidup saya, ya cukup orang tua. Makanya saya bilang belum pernah saya dengar ridhonya Allah, ridhonya wali tidak ada. Ridhonya orang tua, ridhonya nabi tidak ada. Tapi ridhonya orang tua, ridhoku bilang Allah. Jadi cukup. Jadi wali itu sebetulnya ada di rumah sendiri. Ada apa lagi? Terus saya nih mas kerja dulu sampai ke Banjarmasin, ke Manado. Tidak ada dapat dulu saya ngejar dunia. Nah, sekarang saya tidak bekerja dunia. Saya bekerja sama karena Allah. Makanya saya borong-borong itu bukan serta-merta itu gini enggak. Itu enggak. Karena mungkin orangnya dari luar bu yang nggak tahu. Bang Om, ada yang mau ditanyakan sama Haji kak? Saya kira penjelasan Pak Haji ini sudah mencakup semua. Nah, Jadi mencakup semua. Jadi kita tinggal masing-masing teman-teman rumah itu bisa memilih-milih mana yang bisa dipetik pelajaran. Tapi saya pikir semuanya sih. Terutama ya ini ilmu yang paling tinggi itu yaitu muliakan orang tuamu. Karena itu yang diajarkan dari agama kita pasti ya. Nah ini juga saya akan pesan kepada orang-orang di Samarinda khususnya. Jadi kalau memang nanti ada di daerah sesuatu mau orang ternyata meninggal terus tidak punya tempat pemakamannya, tidak punya untuk biaya kipayahnya, penggaliannya, berilah ke saya. Saya punya tanah wakaf khusus untuk orang tua saya kasih. Itu semua saya gratis, mulai rekapul kaya, semua semuanya gratis, sampai penggaliannya gratis. Itu daerah Samarinda. Jadi hubungi ke Pak Haji ya. kita boleh cantumkan di deskripsi di bawah di Pak Haji ya. Apa alamat yayasannya? Boleh. Khusus bagi orang yang tidak mampu. Tidak mampu, jangan yang mampu manfaatkan ya. Jadi seperti itu. Kenapa saya ini karena banyak orang yang seperti itu. Hubungannya bayar sekian juta. Sekarang Pak Haji 4 juta, 5 juta. Belum lagi yang padu kipayahnya itu saya tidak usah. Insya Allah saya ada wakaf saya di Gunung Lingai yang bekas itu kuburan saya. Warnanya pun warna biru. Kenapa dengan warna biru? Karena kesenangan orang tua saya. balik lagi ke orang tua itu sudah. Itu rahasia dengan orang tua apa saya lakukan semua. Rumahnya pun minta biru. Makanya beda rumah. Saya beda rumah itu juga warna biru. Saya bangun masjid warnanya biru. Majelisnya pun warnanya biru. Pesantren saya juga warnanya biru. Betul, karena kesenangan dari orang tua Pak Haji. Jadi bagi teman-teman yang ini coba lihat di YouTube-nya Pak Haji ya. Ya. Itu saya lihat memang ada pesantren bangun, yaitu ada yang apa untuk kesehatan fogging itu dia. Ada yang bagi-bagi makanan gratis. Jadi mencakup lah untuk kebutuhan sosial orang-orang yang tidak mampu Pak Haji ya. Yaitu
Nah, Jadi cek aja di YouTube-nya Pak Haji nanti Ya. di deskripsi. ya. Like, comment, subscribe di situ. Iya. Pesan-pesan dari Pak Haji. Jadi untuk teman-teman di rumah selalu dengarkan nasihat orang tua dan jangan sekali-sekali melawan ya Pak Haji. Benar. Nah, Jangan- ini closing terakhir kita untuk warga Samarinda Pak Haji. Pesan-pesan teman-teman di rumah dari Pak Haji apa nih terakhir? Saya hanya pesan kepada bagi teman-teman yang masih mempunyai orang tua, bagi mereka yang benar-benar atau orang tua yang lagi sakit, perhatikanlah, sayangilah, cintailah, karena beliaulah orang tua yang mulai dari hamil sampai melahirkan sampai kita besar menderitanya. Subhanallah. Jadi janganlah kalian sia-siakan kasih sayang dia, karena rugi. Karena kita surganya dunia, surganya akhirat ada di rumah kita. Iya. Karena itulah sayangi, cintai orang tua. Saya berani jamin 1000% kalau tidak sukses jangan panggil nama saya. Ya, betul. Karena saya merasa sendiri. Tapi jangan mentang-mentang, oh saya kan sudah berbakti Pak. Iya. Tapi Menutup waktu aja. berbakti masih tiba-tiba masih merintah Mak bikinkan kopi, bikinkan teh. Jadi bikinkan orang tua itu cukup. Raja kan orang tua. Iya. Raja itu tidak pernah diperintah. Hah? Iya, betul. Raja itu tidak pernah perintahnya dia tidak pernah kita larang. Iya. Hah? Mana ada raja kalau bilang perintah pernah nggak? Oh enggak, mungkin raja nggak. Seperti itu juga karena sudah Allah jadikan raja kan orang tuamu. Aku bikin kau raja. Nah, itu closingnya. Raja kan orang tuamu, maka Allah akan Bikin raja. Nah, seperti itu. Jadi tidak serta-merta orang tua ini cuma tameng di rumah, cuma bikin susah. Makanya kenapa saya di dalam rumah saya ini lansia semua dalamnya. Betul. Saya yang tidak pernah lansia itu saya tidak kenal. Iya. Makanya saya tidak pernah kalau sampai perawat-perawat saya membentak lansia saya atau ngomong kasar, hari ini saya pecat. Karena mereka itu orang tua saya. Apalagi dia tidak bisa merawat dia apapun, makanya mulai dari mandinya, semua keperluan, insya Allah saya sanggup. Dan Allah, kamu sih sanggup aku ya Allah. Kalau itu kan makhlukmu semua, kenapa aku takut? Tapi kalau perlu kita sendiri, makanya nontonlah di YouTube saya. Ya. Situlah ada momen-momen yang kepada orang tua saya seperti apa. Nah, saya dulu kenapa saya waktu itu waktu hari jadi kemarin, saya biasa disuapi ibu saya. Waktu itu makanya saya memborong semua warung makan-makanan itu, saya gratiskan semua. Karena saya ingin bahagia dan ibu saya di hari jadi saya. Seperti itu. Jadi jangan sia-siakan orang tua kalian. Kalau bilang, saya ini Pak hidup saya kok begini terus, itu diri kalian sendiri yang bikin sendiri, bukan siapa-siapa. Jadi antarkan orang tua kalian kemana dia mau. Jangan bilang, ini saya sudah Pak, mau makannya apa ya itu karena salah gitu. Karena tidak ada orang tua yang tidak pernah mendoakan. Contoh mas saya contoh. Kita orang tua ini berdoa terus nih. Ya Allah berikan anak saya rezeki banyak, kerjaan yang sukses dunia akhirat. Tapi kita sendiri mas yang tidak bisa membuka pintu sukses, pintu rezeki, pintu sama kunci kita pegang. Ibu kita mau masuk rumah pintu ambil harta yang ada di dalam rumah itu dari mana? Kuncinya apa? Berbakti. Ini kunci berbakti inilah bisa membuka kunci sukses itu. Seperti itu. Itu pesan-pesan dari Pak Haji. Pak Haji terima kasih kita sudah diundang ke rumah, dijamu Pak Haji, terima kasih. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Iya. Tapi saya mau telepon ibu saya dong. Tapi semuanya itu yang penting Iya. ya. Oke, saya kata Pak Haji dan juga Wong Kusno Yudi. dan Pak Haji. Suryansa. Kita pamit dulu. Pos Studio Panderan Orang Samarinda. Assalamualaikum. Saya sampai nggak bisa berkata-kata apa loh.